Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Perlu kita sadari, terang terbit bagi orang benar, sukacita bagi orang yang tulus hati. Maka sebagai orang beriman, hendaklah kita bersukacita dalam Tuhan jika Anda, saya, serta kita semua hidup di dalam kebenaran. Salib yang dipandang sebagai sebuah kebodohan telah diubah oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kemenangan. Penderitaan bukanlah suatu kutukan, dan tantangan bukanlah suatu hukuman jika kita di dalam hidup senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai andalan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau senantiasa menerangi langkah kami dengan sabda-Mu. Ajarilah kami memahami kebijaksanaan-Mu, bahwa salib Kristus Putra-Mu adalah hikmat besar bagi manusia dan keuntungan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita semestinya bersyukur karena Tuhan tetap berkenan meskipun mungkin Anda, saya, serta kita semua adalah orang yang lemah dan berdosa. Tetapi Tuhan berkenan menerangi hati dan budi kita serta memelihara usaha-usaha kita di dalam persiaran hidup. Tetapi kembali, semua perjalanan persiaran hidup kita ditentukan oleh setiap keputusan yang kita ambil di dalam lembaran kehidupan kita. Di dalam surat pertama, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diingatkan bahwa kita sebagai orang beriman di dalam pelayanan, tugas perutusan, tanggung jawab kita di dalam keluarga, yang kita wartakan adalah Kristus yang tersalib, yang tadinya pada zamannya dipandang sebagai suatu batu sandungan bagi banyak orang, bahkan dipandang sebagai kebodohan ataupun hinaan. Tetapi bagi Anda, saya, serta kita semua yang terpanggil, ini merupakan hikmat Allah. Di dalam kerapuhan manusia itulah kita melihat kebesaran Allah. Kasih Allah yang tak terbatas, yang terungkap dari pengorbanan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, hanya untuk membebaskan Anda, saya, serta kita semua dari kekuasaan dosa. Kelemahan manusia, tetapi itu semua tidak menjadi hambatan bagi Allah untuk senantiasa mencintai. Maka mestinya kita pun tidak menjadikan suatu persoalan, tantangan kehidupan yang datang silih berganti, dan kita memandangnya sebagai sebuah kutukan ataupun hukuman yang Tuhan berikan. Tidak. Jika kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu sebagai manusia kita harus dengan rendah hati memikul salib, memikul persoalan hidup kita dengan sukacita. Salib bukanlah kehinaan, salib bukanlah kebodohan, tetapi di dalam usaha ada sukacita, di dalam ketulusan ada kebahagiaan.
Maka belajarlah dari 5 perempuan yang bijaksana. Ia selalu siap sedia, meskipun hanya disuruh menyediakan lentera. Ia membawa minyaknya sebagai jaga-jaga, siapa tahu waktunya yang akan datang sebagai tuan pemilik pesta akan terlambat, tetapi mereka tetap sedia. Maka sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk selalu berjaga-jaga. Jangan belajar ketika ujian. Jangan kita baru bekerja ketika kita tidak ada uang. Jangan kita baru sadar untuk selalu berdoa dan pergi ke gereja ketika ada persoalan ada dan datang di dalam persiaran hidup kita. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk berani senantiasa dengan rendah hati melakukan apa yang baik untuk Tuhan tanpa menunggu ada persoalan atau kebutuhan yang kita perlu. Orang beriman semakin mengenal Tuhan, semakin dalam hidup rohaninya, ia akan semakin bijaksana dan berpikir cerdas untuk menentukan masa depannya. Ia tidak menunggu waktunya, tetapi dia melakukannya hari ini, saat ini, untuk masa yang datang yang lebih baik lagi. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berjaga-jaga dan bersiap siagalah, sebab Anda dan saya serta kita semua tidak tahu kapan Tuhan datang memanggil kita. Maka janganlah kita beriman yang bermentalkan do'udes. Saya memberi supaya saya mendapat, saya berdoa supaya apa yang menjadi keinginan saya terkabul. Karena orang beriman, dia senantiasa menjadikan Tuhan sebagai andalan hidupnya tanpa mengenal waktu yang terus berputar dan lembaran hidup yang selalu ada. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.